Kesuksesan seorang santri atau siswa bergantung pada cara mengagungkan ilmu dan gurunya. Kitab Ta'lim Muta'alim. Fasal keempat. Mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Mengagungkan ilmu. Penting diketahui, seorang pelajar tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula ilmunya dapat bermanfaat, selain jika mau mengagungkan ilmu itu sendiri, ahli ilmu, dan menghormati keagungan gurunya. Ada dikatakan, dapatnya orang mencapai sesuatu hanya karena mengagungkan sesuatu itu, dan gagalnya pula karena tidak mau mengagungkannya. Tidaklah Anda telah tahu, manusia tidak menjadi kafir karena maksiatnya, tapi jadi kafir lantaran tidak mengagungkan Allah. Mengagungkan guru, termasuk arti mengagungkan ilmu, yaitu menghormati pada sang guru. Ali Ra berkata, sayalah menjadi hamba sahaya orang yang telah mengajariku satu huruf. Terserah padanya, saya mau dijual, dimerdekakan ataupun tetap menjadi hambanya. Dalam masalah ini saya kemukakan syairnya. Keyakinanku tentang hak guru, hak paling hak adalah itu. Paling wajib dipelihara, oleh muslim seluruhnya. Demi memuliakan, hadiah berhak dihaturkan. Seharga dirham 1000, untuk mengajar huruf yang satu. Memang benar, orang yang mengajarmu satu huruf ilmu yang diperlukan dalam urusan agamamu, adalah bapak dalam kehidupan agamamu. Guru kita Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syairazi berkata, guru-guru kami berucap, bagi orang yang ingin putranya alim, hendaklah suka memelihara, memuliakan, mengagungkan, dan menghaturkan hadiah kepada kaum ahli agama yang tengah dalam pengembaraan ilmiahnya. Kalau toh ternyata bukan putranya yang alim, maka cucunyalah nanti. Termasuk arti menghormati guru, yaitu jangan berjalan di depannya, duduk di tempatnya, memulai mengajak bicara kecuali atas perkenan darinya, berbicara macam-macam darinya, dan menanyakan hal-hal yang membosankannya, cukuplah dengan sabar menanti di luar hingga ia sendiri yang keluar dari rumah. Pada pokoknya, adalah melakukan hal-hal yang membuatnya rela, menjauhkan amarahnya dan menjunjung tinggi perintahnya yang tidak bertentangan dengan agama, sebab orang tidak boleh taat kepada makhluk dalam melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Maha Pencipta. Termasuk arti menghormati guru pula, yaitu menghormati putra dan semua orang yang bersangkut paut dengannya. Di sini guru kita Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah pernah bercerita bahwa ada seorang imam besar di Bocara. Pada suatu ketika sedang asyiknya di tengah majelis belajar ia sering berdiri lalu duduk kembali. Setelah ditanyai kenapa demikian, lalu jawabnya, ada seorang putra guruku yang sedang main-main di halaman rumah dengan teman-temannya, bila saya melihatnya saya pun berdiri demi menghormati guruku. Kotli Imam Fakhruddin Al-Arsyabandi yang menjabat kepala para imam di Marwah lagi pula sangat dihormati Sultan itu berkata, saya bisa menduduki derajat ini, hanyalah berkah saya menghormati guruku. Saya menjadi tukang masak makanan beliau, yaitu beliau Abi Yazid Ad-Dabusi, sedang kami tidak turut memakannya. Syekhul Imamil Ajal Syekhul Aimah Al-Khulwani, karena suatu peristiwa yang menimpa dirinya, maka berpindah untuk beberapa lama, dari Bocara ke suatu pedesaan. Semua muridnya berziarah ke sana kecuali satu orang saja, yaitu Syekhul Imam Al-Katli Abu Bakar Az-Zarnuji. Setelah suatu saat bisa bertemu, beliau bertanya, kenapa engkau tidak menjengukku? Jawabnya, maaf Tuan, saya sibuk merawat ibuku. Beliau berkata, engkau dianugerahi panjang usia, tetapi tidak mendapat anugerah buah manis belajar. Lalu kenyataannya seperti itu, hingga sebagian banyak waktu Az-Zarnuji digunakan tinggal di pedesaan yang membuatnya kesulitan belajar. Barang siapa melukai hati sang gurunya, berkah ilmunya tertutup dan hanya sedikit kemanfaatannya.